Malam. Ya boleh saya duduk ngobrol-ngobrol di sini. Ada kepentingan apa? Enggak ada kepentingan apa. Cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, duduk-duduk aja, tidak ada kekerasan, tidak seperti kita ngobrol-ngobrol aja, tidak diizinkan. Tolong Mana, bilang Bos? sama ketua gangsternya. Diizinkan tidak? Boleh. Polisi ya. Jadi begini kedatangan saya. Maksud kedatangan saya ke sini ingin ngajak ngobrol-ngobrol aja. Jika berkenan dan mau mendengarkan negosiasi. Tidak usah ceramah di sini. Maksud tujuan kamu ke sini apa? Saya tidak ceramah, saya negosiasi. Jenengan bisa membedakan ceramah dan negosiasi enggak? Kalau saya pakai dalil itu ceramah. Ini saya negosiasi, Aku bukan ceramah. lawan saya. Sampean bisa ngalahno Sandra yo wis kata nganggo mana iki arah ini. Kamu nggak usah banyak bacot. Ya sudah, ayo. Mau yang seperti apa? Mau bela diri? Mau panutan? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fi syai'in fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'd. Saudaraku, selamat malam. Anak-anakku, orang tuaku yang kami cintai karena Allah. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari petaka, dijauhkan dari gejolak jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat sebanyak-banyaknya pada kita semua pada hari ini. Semoga Allah tidak tunda-tunda lagi doa-doa kita, hajat-hajat kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan hajat-hajat dunia kita maupun hajat akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan yang paling penting, kita sebagai umat Nabi Muhammad, semoga kita semua diakui kelak sebagai umat Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik saudara, malam hari ini saya akan mencoba mendatangi sendiri ketua gangster ya di kota ini, di salah satu kota. Saya nggak sebutkan kota mana, kabupaten mana, ini ada gangster di sini.
Nah, coba sahabat, saya akan datangi sendiri. Gangster ini bukan gangster sembarangan ini. Ini gangster punya kekuatan batin, punya kekuatan kebal. Ya kalau nggak kebal, nggak mungkin berani jadi gangster ya. Rata-rata gangster itu cari ilmu-ilmu kekebalan. Ada yang sampai berguru ke Magelang, ke Magetan, ke Banyuwangi. Demi apa? Demi misinya. Tergantung kita untuk memanfaatkan kebaikan atau keburukan. Kalau gangster-gangster kan untuk keburukan. Ya mudah-mudahan niat saya ke sini menyentuh hati mereka dakwah, tidak dengan kekerasan, karena nggak bisa dibiarkan. Semalam santri-santri datang, ternyata semua dibantai oleh gangster ini. Saya akan coba datang sendiri, tidak melibatkan santri. Mudah-mudahan dengan niat saya datang ke sini sendiri menjumpai gangster yang sudah menguasai sebuah klub malam, menguasai kafe yang ada di sini, sahabat. Hiburan tempat apa ya, tempat nongkrong kali ya. Nah, ini dikuasai sampai setahun per minggu atau per bulan gitu 20 juta bayar pajaknya. Wah, keren ini gangsternya ya. Mudah-mudahan lah Allah buka hati mereka. Gangster yang jahat bisa bertobat ini. Rata-rata kalau orang yang jahat bisa bertobat ini beneran tobatnya, tobatan nasuha. Baik sahabat, sebelum kita mulai datang ke sana, alangkah baiknya kita bersolawat dulu ya kepada Habibina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyrolana, ada yang minta busyrolana. Ini sahabat-sahabat absen dulu dari mana aja? Ini Ayo. ada yang dari Malaysia, Gus. Ya, ada yang dari Hongkong. mana aja? Absen dulu. Busyra lana nilal muna zalal hana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زللنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زللهنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Baik sahabat, langsung saja. Ayo. Nah, ini informasi dari Mbak Rina, Bu Rina, yang pemilik kafe. Dia sekarang ketua gangsternya sama 2 pengawalnya, 3 pengawalnya ada di dalam kafe tersebut. Ini informasi, makanya saya datang langsung sendiri sini sahabat. Mas, hati-hati.
tadi kafenya Burina. Hati-hati. Awas, cukup, awas. Assalamualaikum, selamat malam. 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 Ya, boleh saya duduk ngobrol-ngobrol di sini? Ada kepentingan apa? Enggak ada kebenaran. Cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, duduk-duduk aja, tidak ada kekerasan, tidak seperti murid-murid saya semalam. Mohon maaf apabila ada tingkah laku dari murid-murid saya yang bisa membuat jenengan gak nyaman. Makanya saya datang sini satu untuk permintaan maaf. Selama ini mengusik jenengan. Makanya kita ngobrol-ngobrol aja jika diizinkan. Tolong bilang sama ketua gangsternya. Diizinkan tidak? Boleh. Monggo. Permisi ya. Jadi begini kedatangan saya. Maksud kedatangan saya ke sini pengen ngajak ngobrol-ngobrol aja. Jika berkenan dan mau mendengarkan negosiasi. Karena saya dimintai tolong oleh Bu Rina yang memiliki kafe ini. Beliau keberatan. Intinya dengan keinginan jenengan membayar 20 juta per bulan dengan penghasilan yang sangat minim, bahkan tidak ada keuntungan di sini. Makanya di sini kami sampaikan, tolonglah jangan usik lagi Bu Rina, apalagi Bu Rina seorang janda punya anak yang harus menafkahi anaknya masih kecil-kecil. Ini gimana Pak? Tidak usah ceramah di sini. Maksud tujuan kamu ke sini apa? Saya tidak ceramah, saya negosiasi. Jenengan bisa membedakan ceramah dan negosiasi enggak? Kalau saya pakai dalil itu ceramah, ini saya negosiasi. Aku bukan ceramah. lawan saya. Lawan dalam hal apa? Lawan dalam hal apa? Mau berkelahi? Saya nggak ada niat untuk berkelahi. Kemarin kan sudah berkelahi. Jadi saya mohon kepada Mbak siapa bosnya? Bos Sandra. Mbak Sandra supaya Mbak Sandra perintahkan anak buahnya Mbak Sandra untuk tidak mengusik kafenya Bu Rina. Itu saja yang kami sampaikan. Gimana? Ya nggak apa-apa, asalkan sampean ya ada syaratnya. Syarat apa? Sampean iso ngalahno Bos Sandra ya wis kata ganggu mana iki cara gini. Apakah harus dengan kekerasan, harus dengan ribut baru ini semua selesai? Nggak ada cara lain kah? Oh gak ada. Siapa yang kalah ya itu yang mengalah. Itu ya. Iya. Tapi saya harus ada perjanjian hitam di atas putih. Oke siap. Jikalau bos sampean kalah takluk dengan saya, maka harus angkat kaki dari kafe sini. Oke siap. Siap. Gimana? Saya tanya sama bosnya. Gimana Mbak Sandra yang terhormat? Kalau jenengan saya kalahkan gimana? Apakah mau memerintahkan semua para geng-geng jenengan untuk angkat kaki dari kafenya Bu Rina? Kalau nggak ada cara lain, harus berantem, ya terpaksa nggak apa-apa berantem. Tadi saran saya, buat apa sih Mbak sampean itu mengejar harta semua? Kan harta itu hanya sementara, hanya titipan. Ini kan sampai nyuruh orang setoran-setoran, kan harta hanya sementara. Buat apa? Hanya sementara. Toh kemudian harta itu menjatuhkan kita, membuat kita sengsara di dunia. Karena nggak halal kan, nggak barokah kan, nggak berkah. Menyakiti hati orang lain, zalim kepada orang lain. Apakah tidak jenengan pikirkan? Gitu loh. Apa nggak ada cara lain untuk bekerja yang betul-betul tidak merugikan orang lain gitu? Udah Gus, panjenengan mboten usahakan ceramah. Lek ancen nih panjenengan memang hebat, panjenengan nggih kalahaken niki. Saya tidak merasa paling hebat. Saya biasa sama seperti kalian. Di dunia ini nggak ada yang hebat. Yang hebat yang menciptakan kita. Kita ini manusia yang lemah, manusia yang kurang. Tidak ada yang hebat di dunia ini, semua sama. Gimana? Masa nggak ada cara lain selain berantem?
Gak ada Gus, soalnya ini sudah kebiasaan saya ini. Sama itu. Coba bayangkan andaikan posisi sampean jadi seperti Bu Rina. Gimana sakitnya? Dia punya anak bayi, harus menghidupi anaknya, membesarkan anaknya, tapi hartanya sampai rampas begitu saja. Belum lagi suaminya yang sampai bunuh. Ayo kemarin. Itu beberapa urusan tahun dia yang lalu. itu. Gimana coba? Kasihan tuh anaknya, kasihan. Coba andaikan posisi sama jadi dia gitu, gimana? Menempatkan diri kita pada posisinya Bu Rina aja. Dunia ini berputar. Kadang sekarang sama di atas, besok bisa jadi di bawah. Coba dipikir-pikir, ngapain sih mesti ribut? Cari pekerjaan yang halal lah. Jangan jadi gangster gitu. Gimana Mbak Sandra? Saya akui, wow hebat sampean, jago bela diri, jago kanuragan, luar biasa. Tapi dengan jago kayak gitu apa dimanfaatkan untuk zalim kepada orang lain? Gitu loh. Kak kasihan ta. Saman perempuan, bayangkan andaikan sampean jadi seperti Bu Rina. Gimana Pak? Sampaikan ke bos sampean. Ini hak saya. Kamu mau ikut saya atau enggak? Ikut apa? Kalau saya ikut sampean mau jadi apa saya? Saya nggak membutuhkan dunia. Alhamdulillah sudah dicukupi sama Tuhan. Nggak seperti jenengan yang kurang terus, kasih ini kurang. Akhirnya segala cara dilakukan dengan harus merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, membuat menangis orang lain. Gak enak jadi kiai, enak jadi gangster. Kok bisa? Gangster kerja keras, kiai tinggal duduk aja, tidur dapat duit. Ah, kenapa kok bahas-bahas ke profesi sih? Gangster itu bebas, hidup enak, Kiai kebanyakan larangan. senang-senang. Sampai nggak sadar kalau hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sesaat. Nggak mikirkan nanti setelah sampean mati, bahkan ada kehidupan yang selama setelah kematian dibangkitkan itu, nggak mikir di situ. Apa itu ini tadi? Akan tiba suatu saatnya nanti bibir jenengan diciumkan ke tanah, akan tiba suatu saat nanti dibungkus kain kafan, akan tiba suatu saat nanti disolati, akan tiba suatu saat nanti dimandikan jenengan, akan tiba suatu saat nanti terbujur kaku tubuh panjenengan. Panjenengan lek kasih ceramah termasuk mawon panjenengan. Kula mboten ceramah, kula mengingatkan, menjawab soal beliau. Beliau mengatakan tadi, enak jadi gangster bebas. Saya mengingatkan, nggak selamanya jalan bebas, akan ada masanya itu. Saya yakin sejahat-jahatnya sampean, pasti ada setitik kebaikan pengen jadi orang baik. Betul nggak sahabat? Seburuk-buruknya kita, sejahat-jahatnya kita, sebangsat-bangsatnya kita, pasti dalam hati kita pengen jadi orang baik. Gitu. Saya yakin jenengan di dalam diri jenengan pasti capek, pasti lelah kerja seperti ini. Tapi kan jangan terpaksa ikut Mbak Sandra. Ingat Pak, Saman punya anak nggak? Saman punya istri enggak? Itu bukan urusan kamu, itu urusan saya. Astagfirullah. Begitu keras hati mereka ya. Mungkin karena sudah ditutup dengan dosa-dosa. Dosa besar apa yang membuat mereka begitu tidak menerima hidayah sama sekali? Kalau kita kan kekal, nggak bakal mati. Loh, astagfirullah, itu jawaban yang konyol dan bodoh itu. Kekal nggak bakal mati. Sampean nggak kenal Tuhan ta? Terus kamu yang ciptakan siapa kamu itu? Kalau bukan Tuhan kamu, emang Iblis. menciptakan sendiri. Kan kita kan iblis. Astagfirullah. Ajaran iblis sudah menyatu dengan iblis ini gangster ini ya. Ngomong apa di tadi? Ya sudahlah, sekarang saya cuma minta kalau gitu dengan cara baik-baik, nggak bisa diingatkan dengan cara baik-baik. Sekarang dengan agak tegas, sampai mau nggak meninggalkan tempat ini, jangan ganggu Bu Rina lagi. Kamu nggak usah banyak bacot. Bahkan dulu guru saya. Ya sudah, ayo. Mau yang seperti apa? Mau bela diri? Mau kanuran? Astagfirullahaladzim.
terus. Segitu. Kamu harus ikut kita kalau mau selamat daripada kamu mampus. Baik saya menderita, lebih baik saya mati daripada ikut kalian, ikut iblis. Keluarkan semua. Kuat juga ilmumu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alima sirri minna la tahtiqi sitra anna wa'atina wa'afu anna kullana haitsu kunna ya latifan bi khalqi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samii'un 'alim. Sudahlah, kalian itu hanya dimanfaatkan oleh iblis yang merasuk ke dalam tubuh kalian, diri kalian untuk menguasai dunia yang serba kurang terus. Sudahlah, bertobat saja. Begitu banyak dosa-dosa kita menyakiti orang lain, begitu banyak dosa-dosa kita zalim kepada orang lain. Kemarin mereka yang kalian sakiti masih duduk bareng bersama kalian. Sekarang mereka sudah berada di alam kubur. Berapa banyak nyawa yang kalian singkirkan, kalian lenyapkan. Mereka menangis menjerit, mengadu kepada Tuhannya. Lihat sekarang apa yang ada dalam kedua matamu. Itulah gambaran siksaan-siksaan pedih. Akan tiba satu saatnya kalian itu tubuhnya terbujur kaku, digotong menuju kuburan. Kuburan, bayangkan itu, lihat dalam kedua mata kalian kuburan di sana sendirian. Kalian dibungkus kain kafan di situ. Ampun Gus. Malaikat penuh dengan kekejaman menyiksa kalian, mencekik leher kalian dengan sekeras-kerasnya. Ampun Gus. Sampai seluruh urat-urat nadi kalian terputus, menjerit setinggi langit. Kalian kesakitan di situ. Bertobatlah. Ampun Gus. Begitu banyak kalian meninggalkan perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah. Tidak selamanya kalian hidup di dunia ini. Tidak selamanya kalian kekal dan berkuasa di dunia ini. Sadarlah. Kalau sudah hancur, kalau sudah binasa, kalian pasti akan menyesal, dan penyesalan itu begitu membawa luka yang sangat mendalam pada diri kita. Coba lihat dalam kedua matamu, kedua orang tua kamu, ibumu. Lihat ibumu. Mungkin ibumu sekarang sudah berada di alam kubur. Bagaimanakah nasibnya? Ampun Gus. Ibumu dulu kau sering menyakiti hati ibumu, bahkan sering membuatnya menangis. Belum sempat bahagiakan ibumu. Coba lihat ibumu. Ibumu yang sudah berada di alam kubur. Ampun Gus. Dia menangis melihat perilaku anaknya seperti ini. Jika ibu masih hidup, Allah masih berikan kesempatan malam hari ini untuk minta kepada Allah. Ya Allah, muliakan ibuku ya Allah, berikan umur ya Allah, berikan kesempatan aku untuk bisa bakti kepada ibuku ya Allah. Lihat ibumu sekarang yang nampak urat-urat tua, yang masih hidup. Ibumu doa, pulang dari tempat ini, pulang, muliakan ibumu. Selama ini kau sering membuatnya menangis, kau sering menyakiti hati ibumu. Ibumu yang rela mengorbankan nyawa demi kalian. Ibumu yang rela menahan lapar. Ibumu yang menderita demi kalian. Tapi apa balasan kalian selama ini untuk ibumu? Coba renungkan, lihat itu ibumu, enggak sedikitkah kalian kangen sama ibumu?
Coba bayangkan, andaikan kamu selama ini sering membuatnya menangis, ibumu menyakitinya, tiba-tiba meninggalkanmu selama-lamanya. Terbujur kaku ibumu, kamu belum sempat membahagiakannya. Padahal dia kasih sayangnya luar biasa, rela mengorbankan nyawa demi kalian. Itulah gambaran siksaan-siksaan jika kalian terus-menerus berbuat dolim, terus-menerus berbuat maksiat, terus-menerus berbuat dosa. Itu yang kau lihat, bayangkan. Begitu pedih, tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya siksaan tersebut. Bagaimana sakitnya, bagaimana panasnya siksaan di alam kubur. Lihat. Sekeras-kerasnya hati kita. Batu aja kalau ditetesi air lama-lama berlubang, apalagi kita punya hati nurani. Tidak takutkah kita sedikit pun? Cukup berbuat dolim sama sesama kita. Begitu banyak air mata gara-gara sikap dan perilaku kita yang membuat mereka terzolimi, tersakiti, dan mereka mengangkat tangannya, maka Allah akan murka kepada kita. Bayangkan, itulah siksaan-siksaan kalian. Bertobatlah kalian. Sudah, buka mata kalian. Allahu Akbar. Buka mata kalian. Sekarang ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sahabat, saya ambil pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita tidak lagi berbuat zalim kepada siapapun. Yang kami khawatirkan kita menyakiti hati saudara kita kemudian meninggalkan dunia, belum sempat minta maaf, maka kita yang akan dituntut di alam kubur. Oleh karena itu, ayo perbaiki hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, juga hubungan kita kepada sesama, hablum minanas. Insya Allah hidup kita berkah, hidup kita jadi berarti, hidup kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah. Hakadha minni wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalulah baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia, Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta,
Doriku Jana, kebanggaan